permasalahan pertama itu adalah dari mana asal kewenangan evaluasinya. Kalau kita berbicara setiap lembaga negara melakukan hal tertentu, dia harus punya wewenang yang diberikan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dasar gitu. Oke lah, kita ambil katanya itu dalam rangka pengawasan. Oke, berarti evaluasi dalam pengawasan. Bagaimana caranya? Pasal 228 A berdiri sendiri nggak mengatur gimana caranya evaluasi ini. Ya, menjadi problematika adalah ketika melakukan evaluasinya ini DPR terhadap calon-calon yang berada di kekuasaan yudikatif. Ini yang paling permasalahan utama. Kita agak singkirkan dulu mungkin pejabat-pejabat yang dipilih untuk menduduki posisi yang mungkin di eksekutif, tapi yang paling bermasalah ada di yudikatif. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar kita menjamin independensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Utamanya pasti dalam konteks ini kita berbicara hakim konstitusi dan hakim agung ya sebagai yang mengisi pejabat di kedua lembaga pengadilan tertinggi tersebut. Nah, ketika evaluasi itu dilakukan misalnya karena tidak jelas, akhirnya dilakukan dalam prakteknya dengan pemanggilan. Ini udah jelas mencederai konstitusi. Ini udah sebuah pelanggaran konstitusi. Nah, ekses lainnya mungkin bisa kita bayangkan seandainya misalnya dalam rangka menjaga marwah mereka juga sebagai hakim konstitusi dan hakim agung, mereka tidak mau datang ke pemanggilan itu. Akan menjadi masalah ketatanegaraan baru begitu kan. Nah, ini yang akibat dari rumusan norma yang ya aturannya pun sudah dianggap bermasalah. Dan yang rumusan yang bermasalah berikutnya adalah di mana ayat 2-nya tadi Mbak Lala juga sudah menyampaikan hasil evaluasi ini mengikat. Nah, mengikatnya siapa? Ya, oke lah kita ambil pemahaman bahwa mengikatnya ini di DPR dan DPR itu adalah termasuk pimpinan dan pimpinan harus katanya menindaklanjuti dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaan yang kita sebagai orang awam yang membaca tatip ini, mekanisme yang berlaku yang mana? Karena kita tahu yang direvisi di tatip ini hanya satu pasal ini kan. Apakah Betul. nanti pimpinan DPR merujuk pada aturan lain? Ya pasti aturan tatip ini lagi. Tapi kita tidak bisa merujuk tatip mana atau pasal mana nantinya yang digunakan oleh pimpinan DPR untuk menindaklanjuti. Jadi apakah ini masih tanda tanya? Apakah nanti evaluasi itu dipanggil lagi pejabat-pejabat tersebut? Apakah diberhentikan? Ini kan semua jadi menjadi tanda tanya. Jadi ya eh, kisruh ini dari sudut tentunya dari peraturan bermasalah posisinya, kemudian bermasalah juga rumusannya.